Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Oke guys, hari ini di kesempatan kali ini gue akan sharing tentang gimana caranya bikin trading journal. Ya, kenapa trading journal ini menjadi penting? Gue akan bedah trading journal ini jadi 3 bagian kali ya. Yang pertama itu apa sih trading journal itu ya? Terus kemudian yang kedua fungsi dari trading journal, dan yang ketiga gimana caranya kita bisa bikin trading journal kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman gue mau kasih disclaimer dulu ya, karena belakangan ini banyak yang komen aneh-aneh teman-teman ya. Jadi gue kasih disclaimer dulu deh di depannya ya. Jadi semua video yang gue buat di sini tuh tujuannya untuk edukasi ya teman-teman ya. Dan nggak ada yang pernah bilang trading itu easy money atau segala macamnya ya. Semua itu butuh proses. Makanya gue bikinin video ini supaya kalian bisa belajar gitu ya. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link untuk pendaftarannya ada di description di bawah. Ya teman-teman, kenapa kalian harus pakai Okta dan kenapa gue sendiri pakai Okta juga? Karena Okta itu semua transparan teman-teman ya, dan tidak ada yang diutak-utik, dimanipulasi segala macam. Dari segi biayanya juga semua transparan. Terus kemudian kalau misalnya kalian mau trade di kondisi apapun, entah itu news atau apapun itu, semuanya lancar jaya ya. WD deponya juga oke ya, kalian bisa coba sendiri, oke. Dan kalau misalnya kalian udah daftar, kalian bisa coba deposit dengan menggunakan kode promo ya untuk mendapatkan bonus deposit, oke. Dan sudah kalian daftar, kalau misalnya kalian sudah daftar deposit $50, kalian bisa masuk yang namanya grup Okta Group Telegram, yaitu VIP isinya itu adalah signals ya, dan juga referensi-referensi yang bisa kalian manfaatkan ya. Semuanya teman-teman ya, linknya, terus link grup telegramnya, semuanya itu kalau misalnya kalian sudah daftar, kalian bisa cek semuanya di description di bawah. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Buruan kalian bisa join di grup telegram ini karena waktunya terbatas. Oke? Ya, langsung aja ya teman-teman ya. Gua akan mulai semuanya dari sebelah sini. Oke. Nah, trading journal. Ya, apa sih trading journal itu? Trading journal itu adalah kegiatan ya, sebuah kegiatan ya untuk mencatat kita punya semua posisi ya ataupun informasi terkait dengan trading yang kita lakukan gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian trading teman-teman, terus kalian tidak memiliki record, tidak memiliki catatan ya, itu gimana caranya kalian bisa berkembang gitu? Kalian nggak akan bisa mereview apa yang sudah kalian tradingkan, kalian tidak bisa mempelajari apa yang sudah kalian tradingkan, kesalahan yang sudah kalian buat dalam trading sebelumnya, ataupun sesuatu yang baik justru ya yang sudah kalian perbuat dalam trading sebelumnya. Nah itu kalau misalnya kalian tidak memiliki trading journal, kalian tidak bisa mereview hal tersebut. Sedangkan teman-teman, kalau misalnya kalian pengen menjadi seorang trader yang lebih baik gitu ya, otomatis kalian harus belajar dari kesalahan tentunya. Nah oleh karena itu, gue biasanya itu mewajibkan ya teman-teman itu kalau mau trading itu harus bikin jurnalnya kayak gitu. Nah kemudian dari yang kedua, tadi pertama tuh tentang trading journal ya. Kemudian yang kedua itu dari sisi fungsinya gitu ya. Yang pertama tentu tadi yang seperti gue bilang ya, itu buat sarana kalian belajar. Nanti kalau misalnya kalian kena loose streak gitu ya, misalnya trading kalian lagi nggak bagus, kalian bisa belajar dari jurnal kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu akan ngasih tahu kalian weakness sama strength kalian dalam trading gitu ya. Maksudnya gimana? Nanti kalau misalnya kalian buat jurnal, terus kalian lihat ya jurnalnya, setelah 100 jurnal kalian buat di 100 trade gitu ya, itu akan kelihatan ya, misalnya pair apa yang paling sering kasih kalian profit ya, kemudian jam trading yang kapan yang bisa kalian kasih kalian profit, terus posisi apa, misalnya kalian lebih sering profit di posisi buy atau di posisi sell, itu semuanya nanti bisa terlihat teman-teman, bisa kelihatan. Jadi segitu pentingnya trading journal. Oke, dan buat teman-teman yang masih belum punya trading journal atau belum pernah buat trading journal pada saat trade, gua saranin kalian buruan deh ya untuk bikin trading journal. Nah, terus yang ketiga, bagian 3, gimana caranya bikin trading journal? Oke. Trading journal itu sebetulnya bebas ya teman-teman, kalian mau buatnya dari medianya dulu deh ya. Kalian bebas mau buatnya tuh di mana ya. Dulu gua pakai buku notebook biasa gitu ya, terus gua catat manual seperti itu, seperti kayak anak sekolah aja catat di buku kayak gitu. Nah, cuma ada kekurangannya tuh kalian nggak bisa masukin yang namanya screenshot ya di dalam chart kalian. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya, kalau misalnya kalian tulis secara manual, itu otomatis kalian akan lebih waspada, lebih
apa ya, lebih inget lah gitu ya apa dengan yang kalian tulis seperti itu. Jadi proses belajar itu akan jadi lebih cepat kayak gitu. Itu positifnya. Tapi minusnya kalian nggak bisa masukin screenshot. Kecuali kalian screenshot, kalian print, kalian tempel. Itu kalian rajin banget sih ya. Dan gua rasa apalagi kalau misalnya trading kalian itu scalpingan itu nggak akan keburu ya. Jadi itu adalah plus minusnya kalau misalnya kalian menggunakan media notebook kayak gitu. Nah terus kemudian gue beralih ke tablet teman-teman ya. Tablet itu kalian bisa pakai apapun ya. Mau itu kalian pakai Android Tab atau pakai iPad ya atau pakai apapun lah. Itu bisa juga ya. Dan sekarang gue sudah beralih ke tablet tersebut ya, dan gue menggunakan aplikasi ya. By the way kalau misalnya kalian pengen pakai, gue juga pengen tahu namanya, gue pakai aplikasi namanya Notion gitu ya. Nah kalian bisa pakai notes juga bawaan dari tablet tersebut, itu juga bisa ya. Atau kalian mau pakai third party seperti Notion, seperti Freeride, seperti apalagi ya, Evernote atau apapun itulah, semuanya bisa dipakai ya. Nah terus yang ketiga kalian bisa pakai PC juga sebetulnya. Kalian bisa masukin di PC, cuman kalau PC itu ya kalian kelemahannya nggak bisa dibawa-bawa gitu. Jadi kalau misalnya tablet kan kalian bisa dibawa kemana-mana, bisa masukin screenshot gitu ya. Tapi kalau PC kalian bisa bikin memang di Notes, di Microsoft Word atau di apapun itu ya. Tapi kalian nggak bisa bawa-bawa gitu ya. Kalau di laptop mungkin masih bisa, cuman tetap kurang praktis. Lebih praktis untuk kalian bisa di tablet kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya semuanya. Jadi kalian nggak punya alasan nih, aduh bang saya nggak punya tablet nih ya, belum beli atau belum punya dananya ya, kalian bisa pakai notebook dulu gitu ya. Atau kalian nggak punya pengen masukin screenshot, kalian bisa pakai PC ya. Cuma secara bertahap kalian bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Oke, jadi seperti itu dari medianya. Kemudian sekarang gimana caranya dari bikin trading journal. Sekarang gue kasih tahu komponen-komponen apa aja ya. Jadi gue nyontek dulu teman-teman ya dari yang sudah gue buat gitu ya. Nah pertama teman-teman, trading journal ya, apa aja sih komponen yang harus gue masukin ke trading journal gue? Yang pertama itu adalah yang pasti pairnya gitu ya. Nah ini pairnya apa? Apakah kalian trading itu di XAU ya atau di GBP USD atau di apapun itu, pairnya kalian tulis gitu. Misalnya di sini gue tulis XAU USD gitu ya. Nah kemudian setelah pairnya itu tanggal. Oke, nah ini tanggal trading kalian. Misalnya sekarang tanggal 17 Maret ya 2025 gitu ya. Ini gue isi seperti itu. Nah kemudian habis tanggal itu jam trade-nya, jam trade ya, itu kalian masukin. Misalnya sekarang itu jam 20.00 gitu ya, 20.00 WIB untuk jam trade-nya misalnya kayak gitu. Nah terus setelah jam trade-nya kalian tulis isi posisi ya. Posisinya itu bisa buy atau sell kayak gitu. Oke, ini komponen keempat. Komponen kelima, time frame. Oke. Kalian trade-nya itu entry di time frame berapa? Misalnya di sini gue pakai M5 untuk entry-nya gitu ya. Time frame entry nih maksudnya ya, time frame entry biar kalian tuh nggak bertanya-tanya lagi. Oke. Nah, sesudah time frame ya, kalian entry price-nya ya, entry price-nya berapa? Misalnya di gold itu di 2980 ya. Seperti itu misalnya kalian entry untuk buy misalnya. Ini gue ganti ya. Misalnya kalian buy di 2980 kayak gitu. Nah kemudian lot size-nya kalian catat juga, lot size. Oke, ini kalian catat juga. Misalnya berapa? 0,1 gitu ya misalnya lot size-nya ya. Nah kemudian risk reward ratio. Risk reward ratio-nya itu juga berapa kalian catat, misalnya 1 dibanding 2 gitu ya. Nah terus berikutnya itu adalah screenshot SS chart-nya. SS chart ini fungsinya yang udah kayak gimana SS chart-nya? SS chart yang sudah kalian gambar, yang sudah ada isi coret-coretan kalian, analisa kalian. Kalau misalnya kalian trading supply and demand, kalian kotak-kotakin. Misalnya kayak gini teman-teman ya. Nih, oke, misalnya di sini gue di M5 gue mau nge-sell ya teman-teman ya, di sebelah sini gue mau nge-sell, let's say di sini. Oke, gue di sini lihat ada sebuah order block ya di sebelah sini. Kalian sudah kotakin kayak begini gitu ya. Nah terus kalian sudah kasih lihat juga di sebelah sini targetnya. Misalnya kalian pengen tahu ya target di bawahnya, kalian sudah gambarin ya, incarnya di low-nya seperti itu ya. Terus kemudian kalian udah gambarin trend line-nya seperti ini misalnya. Ternyata dia juga ngepas nih di trend line-nya gitu kan.
Oke, terus kalian juga bisa gambarin misalnya sell positionnya, short position kalian mau taruh di sini gitu ya. Terus stop lossnya di atas sini, targetnya tuh di paling bawah gitu. Jadi kalian ini sudah gambarin semua. Ketika ini sudah selesai kalian bikin analisa seperti ini, teman-teman. Misalnya let's say udah jadi ya, ini contoh doang. Terus kalian screenshot teman-teman. Cara screenshotnya kalian tinggal klik yang gambar kamera di atas ini, take a snapshot. Kalian klik, terus kalian save. Setelah kalian save, baru kalian bisa copy dia punya nih kalau kalian pencet ya seperti ini, kalian bisa copy link ya, copy link image atau copy image itu bisa, atau download image ya. Ini ada pilihannya. Kalau misalnya kalian pakai tablet ya, terus kemudian aplikasi tablet tersebut bisa sinkron, bisa ngebaca link ya, kalian tinggal copy link aja, nggak usah ribet-ribet ya, nanti dia bisa. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa download ya, nanti dia jadi PNG. Kalau misalnya copy link, nanti dia semuanya jadi ya, chartnya tuh udah langsung kalian bisa lihat kayak gitu ya. Kalau kalian bisa copy, open in new tab ya, nanti kalian bisa copy linknya nih seperti ini ya. Kalian tinggal copy linknya ya, terus kalian copy ke apapun third party kalian punya notes ya di tablet kayak gitu, yang bisa ngebaca link ya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu adalah SS chartnya. Kalian bisa dari link atau dari download atau dari image gitu ya. Image-nya itu nanti kalau dari TradingView itu PNG formatnya. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah kalian SS chart ya, kalian trading strateginya ya. Trading strateginya tuh kalian pakai apa ya? Tentu trading strategi ini adalah sebuah sistem trading yang sudah kalian buat. Tujuannya input trading strategi ini apa? Supaya ngejaga kalian di track yang benar, di jalur yang benar, bahwa kalian tuh nggak trade di luar trading plan kalian atau trading strategi kalian masing-masing, supaya ngejaga itu teman-teman. Jadi kalian harus tulis, misalnya di sini gue pakai OB, order block misalnya, order block plus misalnya tadi order block plus trend line gitu ya. Nah, gue tulis gini aja supaya itu nggak usah terlalu detail. Yang penting kalian tahu aja apa yang kalian lakukan ya, trading strateginya seperti itu. Nah, terus kalian kasih namanya trading notes, ini optional, kalian bisa isi bisa enggak gitu ya. Jadi trading notes ini catatan-catatan kecil tentang trade yang sudah kalian buat gitu. Misalnya, ini gua geser dulu biar kelihatan, sorry ya nggak kelihatan ya. Nah, misalnya pada saat kalian trading itu ternyata ada news gitu ya. Misalnya kalian tulis di notesnya, oke, saya pas trading ini ada news CPI di 15 menit ke depan kayak gitu. Jadi ada catatannya semuanya, sehingga kalau misalnya nanti harga anomali, kalian bisa tahu nih, oh anomalinya mungkin gara-gara ada news yang gede di trade gua kayak gitu. Jadi semua itu ada informasinya ya. Nah, setelah trading notes, kalian lihat trading statusnya ya, trading status. Trading status ini ada 3 kalau gua biasanya ya. Gua kategorikan 3. Ini cuma buat kasih tau gua aja. Ini lagi floating ya. Lagi floating, atau ini sudah terdone ya, sudah loss atau profit gitu ya. Jadi kalau misalnya posisi trading kalian masih running, ya itu tulis aja floating ya. Floatingnya kalian bisa pilih floating loss, floating profit kayak gitu. Kalau sudah di close, sudah ditutup, kalian tulis ini hasilnya gimana. Ini kan seperti hasil ya, loss apa profit kayak gitu ya. Jadi kalian harus tulis seperti itu. Kemudian berikutnya ada namanya exit price ya. Exit price-nya berapa kalau sudah terdone gitu ya. Jadi misalnya tadi entry price 2980, exit price-nya misalnya oke, saya sudah exit di 2990 gitu. Berarti kan kalian profit 100 pips kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya itu ada PNL teman-teman ya. PNL itu adalah jumlah profit kalian tuh berapa persen daripada equity kalian. Misalnya modal kalian 1000 and lot size-nya 0,1. Terus tadi kan profitnya 100 pips, berarti kan $100. Dari 1000 berarti PNL kalian di trade ini adalah 10% ya, karena $100 itu adalah 10% dari 1000-nya ya. Jadi kalian bisa tulis seperti ini. PNL itu juga penting ya. Kemudian yang terakhir adalah trade review gitu ya. Trade review ini adalah refleksi terakhir tentang trade kalian. Kalian bisa review ya, trade kalian gimana. Kalau misalnya kalian itu trade-nya lagi bagus, ya tulis, oke, saya trade hari ini cukup bagus karena saya mengikuti trading plan saya, trading plan tanpa melibatkan emosi misalnya, seperti itu. Kalau misalnya jelek gitu ya, misalnya jelek ya trade-nya, hasilnya jelek, kalian bisa review, oke, saya trade
dengan terlalu terburu-buru gitu ya. Terburu-buru tanpa menunggu konfirmasi misalnya ya. Ini kalau misalnya kondisi trade kalian tuh lagi jelek, kalian bisa catat, kalian bisa kasih notes gitu ya, review kalian terhadap trade itu seperti apa, sehingga nanti kalau misalnya kalian belajar, kalian review, kalian bisa tahu, oh kesalahan saya di trade ini tuh adalah trade saya tuh terlalu terburu-buru segala macam. Dan kalau misalnya kalian udah ngelihat link SS-nya, kalian akan nge-flashback itu cepat banget, sehingga nanti ke depannya kalian itu tidak akan mengulang kesalahan yang sama, hopefully gitu ya. Dan itu akan menjadikan kalian seorang trader yang lebih bagus, lebih baik kayak gitu. Oke, jadi ini aja sih teman-teman ya, kurang lebih isi dari trading journal yang gua buat gitu. Nah, kalau di notes gua yang gua buat ya pakai Notion itu, nanti ini semua bisa ditranslate ke sebuah kalender format gitu ya, format kalender. Jadi kalian bisa ngelihatnya berdasarkan tanggal-tanggal itu udah kelihatan, oh tanggal ini gua profit sekian, tanggal ini gua loss sekian kayak gitu ya. Nanti kalau kalian klik di tanggal di hari itu, nanti baru muncul hal yang lebih detail kayak gitu. Oke, jadi gua harap teman-teman please banget kalau misalnya kalian trading, please banget kalian bikin ini karena ini akan merubah trading kalian jadi lebih baik pastinya, dan trading kalian tuh akan lebih terkontrol, lebih tidak emosional, lebih logik, lebih objektif ya. Please kalian bikin trading journal seperti ini kalau misalnya kalian pengen trading. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gua sharing untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat banget untuk kalian. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, share teman-teman kalian yang lain, komen kalau misalnya kalian mau request apapun yang mau gue bahas ke depannya, tinggal komen aja. Kalau gue bisa bikinin videonya, gue pasti akan bikinin videonya buat kalian. Dan kalau misalnya kalian mau belajar lebih detail tentang trading, ya kalian juga pengen tahu informasi-informasi yang gue sharing secara private, teman-teman, kalian bisa join membership. Linknya membership tuh semua ada di bawah ya. Dengan join membership kalian bisa mendapatkan fasilitas Discord, kalian bisa mendapatkan video-video yang gak gue share secara publik. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyampaikan dan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.